Kembali lagi pemirsa bersama kami dalam Bincang hari ini. Tentunya masih bersama narsum kita hari ini Pak Rahmat Sultika yang merupakan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang. Kalau ngomong-ngomong wisata, emang biasanya nih Pak ya, era-era kita pengen healing nih meningkat gitu ya Pak ya. Ini berhubungan kita ngobrolin wisata, apalagi ini dekat-dekatnya masih di Banten, di Pandeglang. Tadi kita udah bahas pemirsa apa aja destinasi wisata dan juga lainnya. Tapi Pak, di segmen ini sesuai dengan tema kita ngomongin tantangan. Ya, pastilah Pak ya. Setiap hal ini ada tantangan yang memang harus dilalui. Salah satunya ya berhadapan dengan sektor wisata. Tantangan apa Pak yang dihadapi oleh Pandeglang? Ya, yang pertama Pandeglang itu supermarketnya bencana. Orang kan, wah ini apalagi tahun 2018 kemarin kita kena tsunami, ya silent tsunami. Orang, aduh mau piknik gimana kalau nggak selamat. Jadi bencana juga bukan tantangan. Tetapi sebenarnya gini, kita punya keyakinan Jepang itu daerah kalau misalnya dikata bencana itu merah semua. Tapi wisatanya luar biasa. Nah, Pandeglang juga walaupun punya super bencana, dari mulai banjir, tsunami dan sebagainya. Tapi tantangan kami. Bagaimana bencana tidak menjadi penghambat untuk datangnya wisatawan, seperti itu. Kemudian yang kedua, infrastruktur, terutama jalan ya. Nah ini, jalan di Pandeglang itu masih banyak wilayah pusat wisata atau destinasi wisata yang belum terjangkau dengan baik dengan jalan yang kualitasnya baik, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah Sabta Pesona kita, ini Sabta Pesona kita yang aman, bersih, senyum sebagainya, kenangan itu belum seluruhnya sepenuhnya menjadi diri karena masyarakat Pandeglang. Karena gini, wisata itu kan bicara wisata bukan hanya pemerintah, tapi itu pentahelik semua unsur, bukan hanya masyarakat tapi juga pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media massa seperti ini, ya kemudian akademisi. Itu semua bersama-sama harus membangun pariwisata seperti itu. Jadi itu merupakan salah satu tantangan utama. Tapi kalau ngomongin bencana itu memang benar ya Pak ya. Apalagi sekarang nih Pak, kemarin kan banyak berita berseliweran bahwa akan ada mungkin potensi gempa megatrust itu. Akhirnya kan orang-orang juga bertanya, nih janganlah tahan-tahan dulu aja gitu. Tapi memang menariknya Jepang pun dengan salah satu negara yang sering kali mengalami gempa bumi tapi bisa mengatasi itu, dan harapannya Pandeglang juga bisa ya Pak ya. Itu. Dan kemudian ngomong-ngomong infrastruktur, betul Pak. Ini kalau lihat komenan-komenan netizen nih Pak ya, biasanya suka, waduh jalan Pandeglang mah ajur katanya. Jadi kayak susah nih, padahal banyak banget destinasi wisata yang bisa dikunjungi. Nah, gimana tuh Pak mengatasi masalah infrastruktur yang kadang menjadi keluhan dan juga penghambat? Terutama jalan ya. Iya, betul. Jadi jalan itu ada 3 kewenangan ya, kewenangan kabupaten, jalan kewenangan provinsi, dan kewenangan nasional pusat seperti itu. Masing-masing mengerjakan sesuai kewenangannya. Nah, di era bupati kemarin ya hingga tahun ini itu memang sekarang dia fokus pada infrastruktur, jalan terutama, menyadari betul bahwa jalan adalah hal yang penting dalam pergerakan barang dan jasa. Betul. Ya seperti itu. Nah, ini fokus di pemerintahan kedua itu, masa kedua Bupati Irna Tanto itu menjadikan jalan sebagai prioritas utama. Ada yang namanya istilahnya Jaka Mantul. Jalan kabupaten mantap betul. Ya seperti itu. Makanya nih sekarang itu dilakukan ya beberapa wilayah. Tapi ini tentu belum selesai memang, belum selesai. Nah, ada beberapa jalan yang kita minta, karena ke masalah finansial kita yang memang minta kita masih rendah, kita serahkan kewenangan ke provinsi. Ya, seperti apa? Jalan Tanjung Lesung Sumur itu dulu kewenangan kabupaten, kita serahkan kepada provinsi. Sehingga provinsi bisa membantu jalan itu. Dan sekarang alhamdulillah jalan itu sudah baik dari mulai Tanjung Lesung sampai Tanjung Lesung sampai Sumur. Kemudian kita serahkan lagi jalan dari Sumur, Taman Jaya, dari Sumur ke Ujung Jaya. Sekarang sedang dilakukan. Nah, seperti itu. Kenapa lagi? Orang bilang kan, ini Pandeglang ini kan dekat dari Jakarta, tapi kenapa? Susah banget. Nah, kita minta kepada pemerintah pusat untuk membangun jalan tol. Ini lagi progres ya, Pak? Karena lagi dalam under construction namanya. Seperti dari mulai Serang sampai ke Panimbang sekitar 82,6 km. Nah, ini jadi
maka harus bersama-sama. Ya, nah inilah bentuk kolaborasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, pusat dalam masalah mengantisipasi masalah jalan ini, seperti itu. Masalah infrastruktur yang Iya. kadang memang dikeluhkan. Nih kadang sebagai Pandeglang juga, sebagai warga Pandeglang juga kadang selain infrastruktur biasanya penerangan jalan itu kan Iya. sering juga ya Iya, Pak betul. ya. Sebenarnya ya saling berkolerasi Betul, dengan jalan itu ya. Dan tadi memang ada beberapa hal yang perlu diketahui juga untuk masyarakat bahwa memang ini ada yang memang kewenangan kabupaten, ada yang kewenangan provinsi Iya, gitu ya betul. Pak. Dan sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana kita bersinergi bersama. Nah, ngomong-ngomong tentang pariwisata, Pak, ya, biasanya apalagi kalau misalnya kita lihat di pantai juga, itu kan biasanya masyarakat lokalnya itu biasanya membuka usaha. Nah, berkaitan dengan hal itu nih Pak, langkah yang memang diambil oleh pemerintah Pandeglang dalam melibatkan masyarakat lokal, pengembangan pariwisata, serta memastikan mereka dapat manfaatnya ini seperti apa Pak? Seperti saya katakan tadi bahwa membangun wisata nggak bisa sendirian dan nggak bisa dinas pariwisata saja. Ya, dunia usaha itu berhubungan dengan apa? Perizinan. Nah sekarang DPM PTSP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu memberikan kemudahan terhadap investasi. Ya, bahkan kemarin kita lihat betul bagaimana mereka melayani betul gitu, didampingi betul. Jadi yang ingin membuka usaha, ya, membuat perizinan, proses perizinan itu didampingi oleh mereka. Nah, sehingga apa mereka dengan bisa mudah apa yang harus mereka lakukan. Kedua, sekarang kita ada namanya Progul kita, program unggulan di Pandeglang itu ada yang namanya Genius, gerakan seni unggulan sekolah. Bagaimana seni ini yang lokal ya, seni lokal kita pelihara, orang sekolah-sekolah kita berikan, kita dorong ya sekolah itu sehingga nanti saat mereka sudah dewasa sudah mengenal seni bahkan melestarikannya. Yang ketiga, salah satu program unggulan adalah desa wisata. Desa wisata. Nah, jadi bagaimana masyarakat di desa itu bersepakat yang punya potensi wisata. Jadi kalau jangan 1-2 wisata, kalau yang punya wisatanya dominan di daerah itu bisa menjadikan sebagai desa wisata. Nah, itu merupakan program unggulan Pandeglang. Di Pandeglang ada 17 desa wisata. Nah, ini bagaimana kita mendorong supaya masyarakat di desa itu mempunyai wadah ya sebagai pertumbuhan ekonomi mereka. Betul. Ya berdasarkan potensinya. Kemudian apa lagi? Geopark Ujung Kulon ini, Geopark Ujung Kulon ini berkaitan dengan apa? Dengan kelestarian, pendidikan, pemberdayaan masyarakat lokal. Seperti itu diantaranya. Jadi sebenarnya banyak banget. Ini juga tadinya mau nanya nih Pak, program apa aja? Berarti udah langsung Bapak sampaikan. Salah satunya tadi program-program yang memang diinisiasi oleh Dinas Pariwisata dan juga Kebudayaan. Iya, betul. Dan besar harapan tentunya ini dapat terrealisasi dengan baik ya Pak. Amin. Apalagi kalau ngomongin desa wisata ya Pak, ini juga kan kalau ngomong-ngomong tentang dana desa juga kan sebenarnya itu banyak ya Pak betul, ya. betul. Nah, terus kemarin juga sempat ngobrol Pak dengan salah satu narsum ngebahas tentang dana desa dan salah satunya Bali gitu kan. Bali itu merupakan salah satu provinsi yang desa-desanya ada yang dengan sudah independen gitu kan. Salah satunya itu dengan awalnya melalui desa wisata, akhirnya bisa mendanai desanya sendiri. Dan harapannya tentu Pandeglang bisa mengikuti jejak-jejak daerah seperti itu. Nah, baik Pak, kita akan break lagi. Dan kita akan kembali sesaat lagi pemirsa. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.